Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yuda Bramajaya. Bertemu lagi dengan kami di channel Nanang Chan, media berbagi informasi seputar ASN. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang latihan soal P3 teknis pada formasi pemadam kebakaran pada materi ke-16. Bagi yang belum melihat pada materi 1 sampai materi 15, langsung saja masuk ke channel kita, channel Nanang Chan. Di situ ada pembahasan yaitu latihan soal pada pemadam kebakaran untuk materi 1 sampai 15. Oke, pada materi ke-16 ini kita akan membahas tentang anatomi tubuh manusia pada bagian kedua. Kalau pada soal materi yang 15 kita pada anatomi tubuh bagian 1. Kita bahas sekarang yaitu pada anatomi tubuh manusia bagian 2. Oke, langsung saja kita ke pokok pembahasan, yaitu pada latihan soal yang pertama. Oke, pada soal yang pertama, ada 3 bagian utama dari sistem pernafasan. Saluran pernafasan, saluran nafas, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Organ utama sistem pernafasan dengan pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh adalah. Oke, ada 3 bagian utama dari sistem pernafasan, yaitu saluran nafas, paru-paru, dan otot-otot respirasi. Oke, organ utama sistem pernafasan dari ketiga tersebut yang fungsinya untuk pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluar dari tubuh adalah fungsi dari A. Jantung, B. Hati, C. Bronkiolus, D. Trachea, atau E. Paru-paru, yaitu yang pertukaran oksigen ke dalam tubuh dan karbon dioksida keluarkan dari tubuh, yaitu fungsi dari E. Paru-paru. Oke, kita soal berikutnya. Ada beberapa titik tertentu di mana denyut nadi dapat dirasakan dan diukur. Titik-titik tersebut dinamakan dengan titik nadi tubuh manusia. Ada 7 titik nadi pada tubuh manusia. Di bawah ini adalah titik di mana kita bisa merasakan denyut nadi tersebut, kecuali A. Pergelangan tangan, B. Leher, C. Belakang lutut, D. Kaki, atau E. Keni. Oke, jadi di dalam tubuh manusia itu kita bisa melihat atau bisa merasakan denyut nadinya. Ada 7 titik, yaitu di bawah ini yang bukan titik di mana kita bisa melihat denyut nadinya adalah jawaban yang betul adalah atau jawaban yang salah. Salah atau betul ya, yaitu jawaban yang paling betul adalah E, yaitu keni. Jadi dari keempat ini, pergelangan tangan, leher, belakang lutut, dan kaki, dan 3 lainnya yang tidak disebutkan itu adalah titik-titik di mana kita bisa merasakan denyut nadi manusia. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oh, ini ternyata ada pembahasannya. Ada 7 titik nadi pada tubuh manusia, di mana denyut nadi dapat dirasakan titik nadi tubuh manusia antara lain yaitu pada pergelangan tangan, pada leher, perbatasan medial humerus, di selangkangan, di belakang lutut, di kaki, dan di perut. Melalui proses sentuhan yang berbeda, denyut nadi dapat dirasakan dan diukur pada titik-titik yang disebutkan di atas. Jadi dari ke-7 titik tersebut kita bisa merasakan denyut nadi seseorang. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Denyut nadi dapat bervariasi antar individu. Jumlahnya dapat lebih rendah saat Anda sedang keadaan istirahat dan dapat meningkat saat Anda sedang olahraga. Jumlah denyut nadi normal pada orang dewasa adalah, yaitu denyut nadi normal pada orang dewasa adalah A. 100 sampai 160 kali per menit. B. 70 sampai 120 kali per menit. C. 60 sampai 100 kali per menit. D. 60 sampai 100 kali per menit. Yang E. 40 sampai 60 kali per menit. Oke, ternyata jawaban C dan D itu sama. Kita lihat jawaban yang paling tepat adalah yaitu bisa C, bisa D, yaitu antara 60 sampai 100 kali per menit. Itu untuk orang dewasa, hampir sama dengan para remaja.
Oke, ini adalah pembahasannya. Berikut ini merupakan jumlah denyut nadi normal per menit bayi usia 1 tahun atau 0 sampai 1 tahun, yaitu 100 sampai 160 kali per menit. Kemudian bayi 1 sampai 10 tahun antara 70 sampai 120 kali per menit. Kemudian untuk anak usia 11 sampai 17 tahun, yaitu bisa dianggap dengan remaja, itu bisa 60 sampai 100 kali per menit, hampir sama dengan dewasa. Makanya tadi di pilihan jawabannya saya ternyata nggak konsentrasi, yaitu antara 60 sampai 100 kali per menit. Kecuali kalau atlet dengan kondisi baik bisa 40 sampai 60 kali per menit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Sekarang denyut nadi dapat bervariasi antar individu. Sekarang kita langsung ke titik pokoknya, yaitu jumlah denyut nadi normal pada anak usia 1 sampai 10 tahun. Yaitu jawabannya betul adalah yaitu jawabannya yang paling tepat adalah 70 sampai 120 kali per menit. Ini pembahasannya hampir sama seperti tadi, yaitu bayi sampai sini. Bayi yaitu 0 sampai 1 tahun, anak usia 1 sampai 10 tahun segini. Anak usia 11 sampai 17 tahun itu bisa dianggap remaja. Jadi hampir sama seperti dewasa. Atau atlet dalam kondisi baik, yaitu antara 40 sampai 60 kali per menit. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan dari memposisikan orang yang pingsan secara terlentang dan naikkan kakinya lebih tinggi sekitar 30 cm dari dada adalah. Tujuan memposisikan orang yang pingsan, maksudnya orang yang pingsan itu diletakkan atau dibaringkan secara terlentang dan naikkan kakinya lebih tinggi sekitar 30 cm dari dada adalah: A. Mengembalikan energi yang diperlukan tubuhnya. B. Agar dia dapat lebih mudah dan nyaman untuk bernafas. C. Membuat aliran darah kembali ke otak. D. Agar tidak tersedak. Kemudian yang E. Agar pingsan tidak terulang kembali. Jadi tujuan dari apabila ada orang pingsan, kita terentangkan, kemudian kita angkat sedikit kakinya 30 cm dari dadanya. Itu tujuannya adalah agar, yaitu membuat aliran darah kembali ke otak. Oke, itu yang menyebabkan seseorang pingsan. Maka kita harus mengembalikan darah tersebut ke otak. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan dari melonggarkan pakaian orang yang pingsan. Biasanya kan ada orang yang pingsan, maka kita akan melonggarkan pakaiannya. Contoh celananya kita agak dilonggarkan adalah, tujuan dari melonggarkan pakaian orang yang pingsan adalah: A. Mengembalikan energi yang diperlukan tubuh. B. Agar dia dapat lebih mudah dan nyaman untuk bernafas. C. Membuat aliran darah kembali ke otak. D. Agar tidak tersedak. Atau E. Agar pingsan tidak terulang kembali. Jadi tujuannya untuk melonggarkan pakaian adalah agar dia dapat lebih mudah dan nyaman untuk bernafas. Apabila kita pakaian dilonggarkan, otomatis kita tubuh kita tidak merasa tertekan akan benda tersebut. Jadi kita bisa leluasa untuk bernafas. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tujuan dari memberikan minuman manis pada orang yang pingsan setelah orang tersebut sadar adalah. Tujuan dari memberikan minuman manis pada orang yang pingsan setelah orang tersebut sadar adalah: A. Mengembalikan energi yang diperlukan tubuhnya. B. Agar dia dapat lebih mudah dan nyaman untuk bernafas. C. Mengembalikan aliran darah kembali ke otak. D. Agar tidak tersedak. Atau E. Agar pingsan tidak terulang kembali. Jadi memberikan makanan manis tujuannya agar apa? Oke, jawabannya yang paling tepat adalah yaitu mengembalikan energi yang diperlukan tubuhnya. Oke, ternyata sudah selesai. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa lanjut ke materi ke-17 atau materi berikutnya. Dibikinlah video kali ini tentang pembahasan soal latihan pemadam kebakaran pada materi anatomi tubuh bagian kedua. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada komentar langsung saja tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.